sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marsha Bruplawi, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengalaman saya mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang mandiri tahun 2025 di Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dengan posisi saya sebagai bisnis konsultan untuk UMKM. Program ini saya jalani selama 5 bulan dari Agustus hingga Desember 2025 dengan UMKM yang kami naungi, yakni nasi gerilya dan sambal gerilya. Pada bulan pertama, saya mengikuti rangkaian onboarding di kantor APindo untuk mengenalkan lingkungan kerja dan peran konsultan bisnis. Saya juga menghadiri kick-off program di kantor Bank Indonesia Medan bersama mentor yang memberikan gambaran lengkap tentang tujuan dan capaian program. Yang paling berkesan adalah saat survei lokasi UMKM pertama kalinya. Di sini saya belajar langsung tentang kondisi operasional, tantangan yang dihadapi UMKM dan target pengembangan mereka. Saya juga mengikuti pelatihan mandiri melalui materi tumbuh untuk membekali pemahaman dasar kewirausahaan. Saya mulai terlibat aktif dalam pendampingan UMKM. Adapun kegiatan yang saya lakukan antara lain mempelajari tata kelola produksi dan alur pelayanan di area floor, menjalankan program tata kelola keberlanjutan melalui donasi ke panti sosial, melakukan survei kompetitor untuk menganalisis positioning pasar, serta membuat konten rutin untuk media sosial UMKM. Oktober adalah bulan yang sangat intens. Fokus saya pada tata kelola pemasaran dan tata kelola usaha yang meliputi pembuatan konten rutin dan strategi campaign pemasaran, analisis influencer atau key opinion leader yang sesuai target pasar, pengeditan brosur dan katalog produk, berperan sebagai sales promotion girl untuk memahami perilaku konsumen secara langsung, serta menyusun SOP, job description, dan peraturan internal usaha. Pada bulan keempat, fokus pada implementasi strategi, yaitu menghubungi dan mengundang 4 influencer untuk campaign pemasaran, menyusun SEO-friendly keywords untuk meningkatkan visibilitas digital, melakukan audit proses produksi dan menyusun rekomendasi perbaikan, serta mempelajari dasar-dasar data analis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bulan terakhir difokuskan pada evaluasi menyeluruh, dengan menyusun presentasi final review yang merangkum seluruh proses pendampingan. Saya juga mengikuti graduation program magang APindo sambil tetap menjalankan job description yang masih berjalan. Di bulan kedua, saya mulai terlibat aktif dalam pendampingan UMKM. Adapun kegiatan yang saya lakukan antara lain mempelajari tata kelola produksi dan alur pelayanan di area floor, menjalankan program tata kelola keberlanjutan melalui donasi ke panti sosial, melakukan survei kompetitor untuk menganalisis positioning pasar, serta membuat konten rutin untuk media sosial UMKM. Oktober adalah bulan yang sangat intens. Fokus saya pada tata kelola pemasaran dan tata kelola usaha yang meliputi pembuatan konten rutin dan strategi campaign pemasaran, analisis influencer atau key opinion leader yang sesuai target pasar, pengeditan brosur dan katalog produk, berperan sebagai sales promotion girl untuk memahami perilaku konsumen secara langsung, serta menyusun SOP, job description, dan peraturan internal usaha. Pada bulan keempat, saya berfokus pada implementasi strategi, yaitu menghubungi dan mengundang 4 influencer untuk campaign pemasaran, menyusun SEO-friendly keywords untuk meningkatkan visibilitas digital, melakukan audit proses produksi dan menyusun rekomendasi perbaikan, serta mempelajari dasar-dasar data analis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bulan terakhir difokuskan pada evaluasi menyeluruh, dengan menyusun presentasi final review yang merangkum seluruh proses pendampingan. Saya juga mengikuti graduation program magang APindo sambil tetap menjalankan job description yang masih berjalan. Sebagai mahasiswa Prodi S1 Manajemen, saya merasakan bahwa program ini sangatlah relevan dengan ilmu yang saya pelajari di kampus. Yang pertama, pada manajemen pemasaran, terdapat teori marketing mix, segmentasi pasar, dan strategi promosi yang saya pelajari langsung diterapkan dalam pembuatan campaign, analisis kompetitor, dan pemilihan influencer. Pada bagian manajemen operasional, mata kuliah ini sangat terpakai saat menyusun SOP, mengaudit proses produksi, dan merancang flowchart alur kerja.
konsep efisiensi dan produktivitas benar-benar diimplementasikan. Nah, pada manajemen sumber daya manusia, penyusunan job description, peraturan internal dan struktur organisasi UMKM menerapkan konsep MSDM yang telah saya pelajari, terutama tentang job analysis dan organizational behavior. Berikutnya adalah manajemen strategis. Analisis SWOT, positioning strategy, dan strategic planning yang saya lakukan untuk UMKM adalah aplikasi langsung dari mata kuliah manajemen strategis. Program ini juga memperkuat pemahaman saya tentang entrepreneurship, terutama dalam memahami tantangan UMKM dan bagaimana memberikan solusi bisnis yang aplikatif. Saya juga belajar menggunakan tools seperti Google Analytics dan Basic Data Analytics, serta Uber Suggest yang sangat relevan dengan perkembangan digital marketing pada saat ini. Adapun saran pengembangan yang pertama, yakni durasi program bisa dipertimbangkan untuk diperpanjang menjadi 6 bulan agar implementasi strategi dapat dimonitor lebih lama dan impact-nya lebih terukur. Yang kedua, mungkin bisa ditambahkan sesi pelatihan teknis secara berkala seperti workshop digital marketing tools, data analytics, atau business presentation skill. Yang ketiga, akan sangat bermanfaat jika ada database knowledge sharing dari peserta magang sebelumnya, sehingga kami bisa belajar dari best practices and lesson learned-nya mereka. Namun secara keseluruhan, saya sangat mengapresiasi program ini karena benar-benar memberikan pengalaman berharga dan applicable untuk dunia kerja. Masukan untuk pengembangan kurikulum Prodi S1 Manajemen. Aspek yang perlu diperkuat ada di bagian pertama, digital marketing dan juga social media strategi. Di era digital ini, kemampuan mengelola social media untuk bisnis adalah must-have skill. Saya rasa perlu ada modul yang lebih mendalam tentang content strategy dan planning, social media analytics, influencer marketing, serta SEO dan SEM basics. Yang kedua adalah data analytics untuk business decision. Saya merasakan kebutuhan kuat akan kemampuan mengolah dan menganalisis data. Kurikulum bisa menambahkan business analytics dengan tools seperti Google Analytics, Tableau, ataupun yang lainnya, serta data visualization diikuti dengan basic programming untuk data analisis. Ketiga adalah praktik konsultasi bisnis. Mata kuliah yang mengajarkan metodologi konsultasi bisnis, yakni termasuk Business Diagnostics, Problem Solving Framework, Presentation dan Communication for Business, serta Change Management. Yang keempat adalah Project Based Learning yang lebih intensif. Lebih banyak proyek kolaboratif dengan UMKM ataupun perusahaan nyata di tiap semesternya, tidak hanya di akhir studi. Ini akan membiasakan mahasiswa dengan real business problem. Yang kelima adalah entrepreneurship dan UMKM development, yakni pendalaman tentang ekosistem UMKM di Indonesia, termasuk challenges and opportunities UMKM, digital transformation untuk UMKM, sustainable business practices, dan juga social entrepreneurship. Adapun metode pembelajaran yang disarankan adalah case study method, guest lecture, field visit, simulation and role play, dan juga capstone project. Selain hard skill, kurikulum juga perlu mengintegrasikan public speaking and presentation skills di setiap mata kuliah, leadership development program, critical thinking and creative problem solving, dan juga adaptability and resilience training. Saya percaya dengan penguatan aspek-aspek ini, lulusan Prodi S1 Manajemen akan lebih siap menghadapi tuntutan industri dan lebih kompetitif di dunia kerja. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan selama saya menjalani program magang berdampak. Ada kegiatan onboarding di kantor Apindo, kick-off program di Bank Indonesia Medan, survei lokasi UMKM bersama mentor, aktivitas di floor dan kitchen Nasi Gerilya, kegiatan donasi ke panti sosial saat menjadi SPG, multi review presentation, kolaborasi dengan influencer, dan juga kegiatan graduation program. Sekian presentasi saya mengenai pengalaman mengikuti program MBKM Magang Mandiri di Apindo sebagai Business Consultant untuk UMKM.
Program ini memberikan pengalaman yang transformatif bagi saya, tidak hanya dari sisi kompetensi profesional, tetapi juga pertumbuhan personal. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Universitas Sumatera Utara, terkhususnya Prodi S1 Manajemen, Apindo sebagai mitra program, dan Bapak Hardi selaku mentor, tim, dan juga Bapak Richard selaku pemilik UMKM Nasi Gerilya dan Sambal Gerilya, diikuti Bapak Fajri selaku DPP, rekan peserta magang yang lain, dan semua pihak yang telah mendukung saya. Teman-teman mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti program MBKM, saya sangat merekomendasikan untuk mengambil kesempatan ini. Pengalaman yang kalian dapatkan akan jauh melebihi ekspektasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Shalom dan terima kasih.